Selamat makan. Oh iya, barusan saya cuma makan nasi aja loh. Anda pernah coba nggak ngunyah nasi lama-lama atau diemut lama-lama, nanti rasanya menjadi manis? Kira-kira alasannya kenapa ya? Sebetulnya, secara tidak langsung, Anda sedang melakukan eksperimen biokimia. Kok bisa ya? Ingin tahu alasannya? Apa itu biokimia? Ayo kita bahas bersama. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Bagaimana sih tubuh kita berfungsi? Bagaimana kita bisa berlari, berpikir, atau bahkan menikmati nasi goreng favorit kita? Bagaimana makanan yang kita makan bisa berubah menjadi energi? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita harus mempelajari ilmu biokimia. Biokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari kehidupan pada level molekuler. Ia adalah cabang ilmu yang menggabungkan biologi dan kimia untuk memahami bagaimana zat-zat seperti karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat di dalam tubuh kita berinteraksi dan berfungsi. Ibarat koki yang pandai memasak, biokimia adalah studi tentang bagaimana dapur tubuh kita beroperasi. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita gambarkan apa itu biokimia dengan cara yang lebih mudah. Andaikan biologi adalah seorang ibu dan kimia adalah seorang ayah, maka biokimia adalah anaknya. Biologi, sang ibu, mengajarkan kita tentang kehidupan, seluruh organisme, dan proses yang terjadi di dalamnya. Sementara kimia, sang ayah, mengajarkan kita tentang zat-zat yang membentuk semua organisme tersebut. Maka, biokimia adalah anak yang mewarisi pengetahuan kedua orang tuanya dan menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Namun, apakah memang penting untuk belajar biokimia? Mengapa kita harus peduli dengan semua reaksi kimia ini? Ada banyak alasan mengapa biokimia sangat penting, baik dalam konteks sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih luas. Pertama, mari kita bicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Biokimia memiliki peranan penting dalam banyak proses di dalam tubuh yang sering kita anggap remeh. Misalnya, ketika Anda merasa lelah setelah berlari atau berolahraga, itu sebenarnya adalah hasil dari serangkaian proses-proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh Anda. Saat Anda berolahraga, tubuh Anda membutuhkan energi. Sumber energi utama tubuh adalah glukosa, jenis gula yang kita dapatkan dari makanan. Contohnya adalah nasi. Iya, nasi yang tadi saya makan. Komponen utama nasi ini adalah pati. Nah, pati adalah polimer hasil penggabungan dari banyak molekul glukosa. Ketika nasi dikunyah atau diemut di mulut kita, lama-lama akan terasa manis. Ini karena pati tersebut dipotong-potong oleh enzim tertentu pada air liur kita menjadi molekul glukosa yang rasanya manis. Enzim itu ibarat gunting yang bisa memotong-motong benang pati menjadi lebih kecil. Kemudian, di dalam sel tubuh, glukosa ini dipecah dalam proses yang disebut glikolisis, menghasilkan molekul energi yang disebut ATP. ATP, atau disebut juga sebagai adenosin trifosfat, berfungsi untuk menyimpan dan mentransfer energi pada proses-proses yang terjadi di dalam sel. Bisa dibilang, glikolisis adalah jurus rahasia tubuh Anda dalam menghasilkan energi. Selanjutnya, mari kita bicara tentang proses penyembuhan luka. Tahukah Anda bahwa proses biokimia juga berperan di sana? Ketika Anda terluka, ada serangkaian reaksi biokimia yang terjadi untuk memulai proses penyembuhan. Pertama, platelet, sel darah yang membantu penggumpalan darah, akan bertindak cepat untuk menghentikan pendarahan. Kemudian, kolagen, yang merupakan sebuah protein, akan membantu membentuk jaringan parut dan memulai proses penyembuhan. Selain itu, sel darah putih akan berperan dalam melawan infeksi ketika ada makhluk asing yang masuk ke luka kita. Semua ini adalah bagian dari proses biokimia, dan tanpa proses-proses ini, tubuh kita tidak akan sembuh dengan baik. Biokimia juga memainkan peranan penting dalam cara kita berpikir dan merasakan.
Misalnya, neurotransmitter adalah molekul yang membantu mengirimkan pesan dari satu saraf ke sel saraf yang lainnya, dan memainkan peranan penting dalam berbagai proses, mulai dari perasaan bahagia setelah memakan coklat hingga perasaan cemas sebelum presentasi. Jadi, setiap kali Anda merasa senang, sedih, cemas, atau bahkan jatuh cinta, itu adalah karena proses biokimia. Selain itu, biokimia juga berperan dalam berbagai penelitian dan pengembangan dalam bidang kesehatan. Misalnya, dalam pengembangan obat-obatan dan vaksin. Melalui biokimia, kita bisa memahami bagaimana virus atau bakteri bekerja, dan kita bisa mencari cara untuk menghentikan atau memperlambat penyebarannya. Bahkan, vaksin COVID-19 yang kita gunakan sekarang ini adalah hasil buah dari penelitian biokimia. Nah, sebagai penutup, walaupun biokimia kedengarannya sangat susah untuk dipahami, tapi dengan memahami dan mempelajari biokimia, kita bisa memahami lebih dalam bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, ayo kita belajar biokimia bersama-sama. Nantikan video-video yang berkaitan dengan biokimia dan hal-hal yang ada di sekitar kita berikutnya di channel ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Bye!